Bencana manusia di alam dunia ini kalau lihat di Al-Quran, angin, air, tanah, api. Ya tadi penyusun tubuh kita. Oh, iya. Karena kita remote kontrolnya, narun, hawaun, maun, turobun. Kalau kita sudah mengundang api, berarti datang api. Kalau kita mengundang air, datang air. Kaum Madian yang dulu itu akan terjadi lagi. Sebuah daerah yang nanti suhunya, sekarang aja tahun kemarin sampai ke 60, 58. Artinya tahun ini akan lebih lagi. Apalagi tahun ini diawali dengan hujan yang panjang, maka kekasihnya nanti sang api akan datang tadi semua. Kita dalam kehidupan ini adalah Dia yang mengajarkan kepada kita tentang itu. Maka Majma'al Anasir yang 4 tadi, narun, hawaun, maun, itu kan Allah itu sempurna. Semuanya ada kompensasi, Mas Hendra. Ada hikmah di balik musibah. Betul. Ya. Tiga kali angin itu tiap hari meminta untuk meniup manusia. Maka lihat Mas Hendra, bencana manusia di alam dunia ini kalau lihat di Al-Quran, angin, air, tanah, api. Ya tadi penyusun tubuh kita. Oh, iya. Karena kita remote kontrolnya, narun, hawaun, maun, turobun. Kalau kita sudah mengundang api, berarti datang api. Kalau kita mengundang air, datang air. Itulah maka di dalam kitab Dakwahul Akbar, semua unsur elemen tadi, 4 unsur itu selalu mengancam kita manusia. Maka lihat, ada manusia sekelompok dihancurkan dengan tanah, dihancurkan dengan angin, dihancurkan dengan api. Kaum Madian itu dengan api. Sekarang udah mulai muncul tuh bahaya-bahaya kaum Madian yang dulu itu akan terjadi lagi. Sebuah daerah yang nanti suhunya, sekarang aja tahun kemarin sampai ke 60, 58. Artinya tahun ini akan lebih lagi. Apalagi tahun ini diawali dengan hujan yang panjang, maka kekasihnya nanti sang api akan datang tadi semua. Karena pasangannya itu pasangan. Gitu ya, Pak. Jadi sekarang orang pada resah, pada mengkhawatirkan banyaknya air dan lain sebagainya, banjir dan seterusnya. Jangan-jangan setelah ini akan muncul untuk keberimbangannya. Betul, gitu ya. keseimbangan. Karena dalam kitab Sirul Asror kata Majma'al Anasir Arba, ada 4 anasir alam. Dan semuanya ada pada kita. Kitalah sebetulnya rajanya seharusnya. Tapi sayangnya manusia kita ini memble. Kitalah yang mengundangnya. Tadi semua. Merusaknya. Maka surat Rum ayat 40. Doharol pasadu fil bari. Telah nyampaklah kerusakan. Jadi kalau begitu. Siapa yang merusak dunia ini? Manusia yang tidak sadar. Manusia yang tidak sadar. Siapa yang merusak nasib dirinya? Dirinya yang tidak sadar. Itulah kenapa. Karena Abah ada konsep STS, sadar. Kita harus bangun dulu dari tidur. Itulah konsep Isra Mi'raj itu kepada Sidroh Al-Muntah. Sidroh itu kan sadar. Kesadaran yang kembali kesempurnaan pada saat kita lahir. Pada saat kita kosong. Jadi pada saat di dunia ini diisi dengan huldi. Itulah. Dengan doktrin, dengan dogma. Rasa takut, rasa ini, rasa itu. Apalagi dimunculkan sifat permusuhan. Padahal kita melihat laut. Buih pun laut. Ombak pun laut, harusnya kita pandang. Ulama dulu sudah mengajarkan Abu Yazid pada muridnya, hei lihat muridku, lihat laut. Apa yang kau lihat? Buih. Apa yang kau lihat? Ombak. Apa yang kau lihat? Yang terakhir, aku hanya melihat laut. Bagus. Nah itu artinya kita dalam kehidupan ini adalah Dia yang mengajarkan kepada kita tentang itu. Maka Majma'al Anasir yang 4 tadi, narun, hawaun, maun, itu kan Allah itu sempurna. Ada jalal, kohar, jamal, dan kamal. Ada kasarnya, ada lembutnya Mas Hendra. Kalau manusia tidak merasakan kelembutannya, dan Allah sudah mengatakan dalam Quran, aku akan tarik kamu kepada kekasaranku. Jadi kamu pilih mana? Memilih munkar wa nakir atau kamu memilih ridho pada Allah? Tuh, jadi manusia ini menuduh Allah aja sekarang ini. Allah penyiksa, Allah ini, Allah ini. Allah bakal membakar kamu. Maka nanti kapan kita bahas tentang apa itu neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam, tadi semua. Ya itu loh. Manusia kan sudah mengharang tuh semua. Betul. Nah itu. Coba bayangkan kata Abah juga. Kalau ada wayang sekelompok lagi ngobrolin dalang. Tentang surganya dalang. Mungkin kata dalang lihat. Gitu. Karena dia nggak ngerti rozik wal marzuk wahid. Abid wal ma'bud wahid. Tadi semua.
maka sungguh diketawain oleh dalang. Kamu sok tahu. Sok tahu ya. Makanya tadi semua. Iya. Inilah yang terjadi hari ini. Dan karangannya itu kayak membekas banget gitu, karena itu udah didoktrin dari kecil gitu, gimana kita nanti akan melewati jembatan rambut dibelah 7. Wah, itu kan terngiang-ngiang gitu ya. Iya. Ini harus latihan dulu deh kayaknya ya. Nah iya. Nah itu. Artinya itu Nabi sedang bercerita bahwa saking mustahilnya tadi semua, maka diperumpamakan dengan rambut dibelah 7. Mustahil apanya maksudnya? Ya artinya bahwa kalau yang seperti itu nanti dibentangkan sirot dari sini ke sono, di bawahnya api nyala-nyala gitu kan tadi. Tapi adalah kecilnya adalah sekecil rambut, tapi tajamnya seperti dibelah 7. Itu kan itu harus dipahami tadi semua. Ya, sebetulnya Nabi sedang bercerita tentang martabat alam 7. Oke. Iya. Tentang martabat alam 7, hidup dari ahad ke ahad 7 tadi semua, ya. Kita hidup dengan 7 latifah, dengan 7 bentuk, dengan 7 ayat surat Al-Fatihah pada tubuh. Ada 7 air mutlak dohir, ada 7 air mutlak batin, lempar jumroh 7, akubah 7, wusta 7, ula 7 pada tiap 7 lapisan. Sifat bahimiyah, sifat subuhiyah, sifat syaitonia. Tawab 7, karena diingatkan pada 7 bulan dalam putaran. Kenapa putarannya ke kiri? Kita itu kan tadi semua. Saifun 7 tadi semua. Nah tadi, bahkan sampailah ada perkataan manusia itu hanya 7 turunan. Maka tadi ada orang ngaku Habib itu aneh. Karena secara ilmu genetika pun setelah 7 turunan 2 orang lain. Maka dari mulai anak, ibu, nenek, bau, jangawareng, udeg-udeg, kekait siwur 7. Oke. Maka harta pun untuk 7 turunan. Kalau hajat 7 hari 7 malam. Tadi semua gitu. Nah isyarah rambut dibelah 7 juga. Karena semua itu perumpamaan. Tadi semua. Tapi yang jadi aneh itu ya, Abah ini kok bisa ya sampai ketipu Habib habis uang 1 miliar gitu Tadi. ya. Itulah kalau tidur. Sekarang udah melek tadi semua. Tapi beruntung sama mereka saya dibangunkan. Oke. Jadi tidak ada yang buruk dalam di dunia ini. Semuanya ada kompensasi Mas Hendra. Ada hikmah di balik musibah. Betul. Itulah kalau kita tidur. Maka kenapa tadi pada saat pertanyaan awal tadi, kenapa manusia banyak miskin sekarang? Tidur. Dia ke kantornya tidur, sholatnya juga tidur, puasanya tidur, hajiannya tidur, tadi semua kan tadi. Karena tidur, maka kita disuruh bangun oleh Nabi. Ayo bangun. Disuruh hidup oleh Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sumayumitukum dulu baru sumayuhyikum. Kalau enggak bisa summa ilahi turjaun. Karena aku tuh sang hidup. Kamu mati, mana bisa yang mati bersama yang hidup. Itu. Kalau kamu ingin berjalan padaku dengan hidup, matikan dirimu. Hei, botol plastik, leburkan dirimu. Yang ada itu aku si plastik. Maka dikatakan dalam hikam, kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bil kulli syai'in. Bagaimana plastik akan dihalangi pada pandangan pada gelas plastik, sementara yang ada itu si plastik. Iya. Tadi semua. Sampai itu udah ada 7 kalimat tuh, kaifa yutasawwaru. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang. Padahal dia yang dohir pada gelas plastik. Dia yang wujud pada gelas plastik, si plastik ini. Sama pada diri kita Mas Hendra. Karena rozik dan marjuk itu satu. Abid wal ma'bud itu satu. Nah kalau begitu yang disebut sholat, ibadah, dzikir, puasa itu apa? Apa saum? Harus imsak. Harus menahan keberadaan pengakuan diri yang ada adalah si botol plastik. Karena selama yang ada botol plastik, maka hilanglah pandangan kita pada plastik. Padahal yang begitu nyata, begitu dohir plastik ini. Gitu tadi semua. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Nah, adapun tadi wujudnya ini disebut Muhammad. Rupanya ini disebut apa tadi? Batavia si Adam. Karena kalau nggak ada si Batavia bisa berbeda dengan si Pit. Susahlah kita mencari. Makanya sekarang banyak orang karena ingin mudah kan air kemana apa beli. Hati-hati tuh kayak kemarin saya di Malaysia.
saya mau beli aqua. Itu bisa dihukum di sana ngomong aqua. Oh ya. Tadi bahasa-bahasa kayak begitu tuh. Kadang-kadang bahasa karena orang suka menggunakan mengidentikan sesuatu pada yang terkenal, padahal air. Belinya Pit, beli aqua. Belinya pas lagi Pepsodent. Belinya rokoknya rokok cap panting, tapi dia bilang beli gudang garam. Gitu kan. Nah, ini hanya identitas saja. Siap. Tadi semua. Nah, identitas itu yang kita harus hilangkan. Karena sebenarnya diri kita adalah bukan identitas nama Usman pada wujud Muhammad ini, tapi air kita ini. Maka manusia menjadi miskin karena dia status air yang rapuh. Yang tidak menyatu pada samudera Tuhan yang maha luas. Tadi semua. Ya. Ini Abah harus kita jadikan motivator juga nih di Ngaji Rosso gitu ya. Karena sudah terbukti gitu ya. Karena banyak motivator nggak punya apa-apa tapi dia ngomongnya kayak udah punya gitu kan tadi semua. Itu sama aja tukang jualan obat kumis tapi dia nggak berkumis. Ini obat mujarab, dia nggak berkumis. Walaupun dia bercanda, masa tukang kumis nggak berkumis? Dia bilang tukang telur aja nggak bertelur. Tadi, jadi di dunia ini sekarang tentang fakta dan data. betul. Lu ngomong apa tentang keberhasilan? Lu mana keberhasilanmu? Saya sering tanya maaf. Karena sombong pada orang sombong, kata Nabi itu sodakoh. Gitu. Saya tantang motivator itu. Mana? Berapa pondok yang sudah kamu bangun? Berapa rumah yang sudah kamu bangun? Berapa manusia yang sudah kamu bahagiakan? Kalau kamu baru punya mobil, ada. Tadi semua. Hanya... Tadi. Terus ngomong apa kamu ini tadi semua? Makanya tadi Ngaji Rosso jangan ngundang-undang yang begitu. Iya siap lah. Diperhatikan yang fakta, yang data, realitas, kenyataan. Maka apa nih Mas Hendra? Untuk membuktikan keberhasilan konsep kita ini, ada jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, kemana? Buat kemarin ke Asia Tenggara, Malaysia, Malaka, Johor, Singapura, Batam. Itu tinggal. Nanti April khusus yang sudah lebih naik lagi. Eropa. Tukang galon sekarang nanti ada yang pergi ke Eropa. Betul itu. Tapi dengan konsep 7 bulannya dia itu tadi. Pada saat kita sudah melebur pada. Nah inilah maka ada metodologi tirakatnya. Adalah mempanakkan diri, melatih diri, mengosongkan diri. Tadi semua. Karena selama ini yang membuat kita lemah adalah karena kita status air yang rapuh. Yang kita ini tidak mau menyatu dengan samudera Tuhan. Kayak seperti kata Abah, ini Abah lemparkan ke danau. Dia teriak-teriak si air di dalam itu ingin bahagia. Nggak bisa. Dihalangin oleh tadi. Keberadaan si aku palsunya itu. Padahal, nah cuma kalau mau ke situ harus siap, kita ini disebut murtad. Karena kalau udah di situ kita udah nggak ada air Hindu, air Buddha, air Kristen, air Katolik. Beragama airnya. Ini yang menjadi persoalan. Padahal kita ini ruh yang satu. Ruh yang satu, hidup yang satu. Apa bedanya antara riak, busa laut, ombak, gelombang, dan laut itu sendiri? Ya dia semua. Komennya pada siap murtad semua ini gimana? Tapi enggak. Salah satu tujuannya Ngaji Rosso itu kan bagaimana supaya kemudian kita pengen memberikan sebuah perspektif supaya apapun agamanya teman-teman tuh semuanya bisa satu gitu. Betul. Kita nggak bertengkar lagi soal agama gitu Pak. Dan Abah ada konsep gak sih untuk menyatukan teman-teman itu? Makanya tadi kalau mau tadi sebuah memang konsep ini adalah murni tauhid itu murtad gitu. Jadi murtad itu bukan murtad dalam arti karena dari awal pun sebetulnya Tuhan itu ya tadi. Tapi kemudian setelah dari angka 0 itu jadi angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka terhingga, manusia terhilang tuh, terhijab nolnya. Akhirnya dia membuat kelompok-kelompok tadi semua. Maka konsep yang Abah jalankan sekarang ikuti Allah. Dan Allah sudah bikin konsepnya di Al-Quran. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit? Nah ini penyakit kulit Mas Hendra. Kalau penyakit kulit itu berarti orang masih memandang antara air Kristen dan air Islam. Sehingga kita mengatakan kafir lah. Padahal dalamnya sama-sama air yang sama. Dari sumur yang sama. Dari rasa yang sama. Menghilangkan haus yang sama. Dari wujud yang sama. Itulah konsep kerusakan manusia. Maka hari ini kenapa oleh Tuhan siklusnya akan diulang. Tadi semua.
Kalau mau di situ kan Tuhan mengatakan. Kata Abah juga, kenapa Ayub bebas penyakit kulit muharram? Karena Ayub itu kita yang masih memandang kepada kulit. Selalu kulit. Kita membenci ini, kita membenci itu. Itu penyakit kulit. Yang kedua, Yakub. Kisah Tuhan itu sebetulnya kita juga Yakub itu. Siapa dia? Yang masih buta penglihatannya. Salah melihat. Padahal semua alam ini kalau dilihat dengan mata, kata Abah, tipuan semuanya.